Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Salam sehat, salam sehati, dan salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Di pagi yang indah ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema keselamatan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tujuan daripada saudara dan saya mempelajari materi keselamatan ini, tujuannya adalah menanamkan pengertian tentang keselamatan dan menuntun Bapak Ibu Saudara dan saya untuk menerima keselamatan itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebagai dasar bahasan pada saat hari ini, Alkitab berkata di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 12 yang berbunyi demikian, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Beranjak daripada nats yang barusan kita baca, Alkitab jelas mengatakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Tuhan. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus adalah suatu anugerah kehidupan yang baru yang mengalihkan kehidupan kita menuju kehidupan kekal, dari kehidupan yang menuju kebinasaan kekal. Dengan arti bahwa saudara dan saya dituntun oleh Tuhan, dialihkan dari kehidupan yang binasa menuju kehidupan kekal selama-lamanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada dua materi yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, keselamatan sejati. Apa itu keselamatan sejati? Alkitab berkata di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Pernyataan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada saudara dan saya, bahwa Tuhan Yesus mengatakan kepada umatnya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan, bahwa Yesus adalah satu-satunya kebenaran, dan bahwa Yesus adalah satu-satunya hidup. Karena tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah Bapa di surga, hanya melalui Dia kita bisa datang kepadanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, keselamatan yang sejati mengandung pengertian bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Arti yang berikut, keselamatan yang sejati mengandung pemahaman dan pengertian. Yang kedua, Allah menebus dengan harga yang mahal dan lunas. Bahwa saudara dan saya ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang kita. Kita ditebus bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah yang mahal, darah anak domba Allah. Roma 3 ayat 24 mengatakan, dan oleh karena kasih karunia kita dibenarkan dengan cuma-cuma oleh karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menebus dosa saudara dan saya.
Dan harganya sangat mahal. Dan itu lunas dibayar. Itu sebabnya Alkitab berkata, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan 1 Korintus 6 ayat 20 mengatakan demikian. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tuhan serius untuk menebus kehidupan saudara dan saya. Dan harganya telah dilunas dan telah lunas dibayar. Kalau Tuhan sudah menebus kehidupan saudara dan saya, dan harganya itu sudah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan yang sejati, Allah menganugerahkan pembenaran. Allah menganugerahkan pendamaian. Dan Allah menganugerahkan kehidupan kekal dalam kehidupan saudara dan saya. Roma 3 ayat 24 sampai dengan 25 berkata demikian. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dan dalam darahnya hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan Tuhan menganugerahkan pembenaran itu dengan cuma-cuma, bukan berarti gratisan, karena harganya telah lunas dibayar, yaitu darah Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena Tuhan Yesus begitu mengasihi saudara dan saya, menebus kehidupan saudara dari lubang kubur, dan memahkotai kehidupan kita dengan kasih dan rahmat. Oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan atas kehidupan saudara dan saya, maka Tuhan Yesus memberikan keselamatan yang sejati. Keselamatan yang sejati itu adalah Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Hanya ada dalam Yesus kita mendapatkan keselamatan itu. Keselamatan yang sejati. Allah telah menebus dengan harga yang mahal atas kehidupan saudara dan saya. Oleh karena kasih-Nya, oleh karena kemurahan-Nya, Dia membenarkan kehidupan saudara dan saya. Allah menganugerahkan pembenaran. Allah menganugerahkan pendamaian. Dan Allah menganugerahkan kehidupan yang kekal yang dianugerahkan kepada Bapak, Ibu, saudara dan saya. Itu anugerah yang terindah yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Hal yang kedua, pertanyaan kedua adalah langkah-langkah saudara dan saya menerima keselamatan itu. Yang pertama, langkah untuk menerima keselamatan, saudara dan saya harus percaya dan menerima bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Alkitab menjelaskan kepada setiap kita, Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu
bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengakuan saudara dan saya kepada Tuhan Yesus dengan hati, dengan mulut kita mengaku, maka kita diselamatkan. Pengakuan kita kepada Tuhan Yesus menentukan kehidupan saudara dan saya di hari ini, esok, lusa, bahkan Maranatha. Langkah-langkah keselamatan yang kedua, di samping saudara dan saya percaya, yang kedua saudara dan saya harus bertobat dari kehidupan yang lama. Injil Matius pasal yang ketiga 8 berkata demikian, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ada buah yang harus kita hasilkan dari pertobatan kita. Alkitab jelas mengatakan, Kisah Rasul 2 ayat 38, pada waktu Petrus berkhotbah, maka 3.000 jiwa diselamatkan. Dan Petrus berkata kepada orang-orang yang mendengar khotbah daripada Petrus pada waktu itu, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus.